tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance, dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi. Dan dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR, Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara, dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade. Apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara. Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita kali ini, yaitu kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang membuat banyak masyarakat maupun publik ini antara pro dan kontra, tapi lebih banyak yang menyayangkan karena Indonesia dalam kesepakatan itu terkesan banyak dirugikan. Dan untuk mengetahui lebih detail, sebenarnya kita rugi apa enggak sih dengan kesepakatan itu, kita bahas bersama dengan pakar hubungan internasional, yaitu beliau adalah Prof. Ika dari Universitas Diponegoro. Apa kabar nih, Prof? Kabar baik, Mbak Lia. Terima kasih. Prof, ini masih dengan tema yang hot juga ya, Prof ya, karena memang di X ini waktu kemarin habis pertemuan antara Pak Prabowo dengan Donald Trump itu memang bikin rame lah. Jadi lebih ramai lagi terkait dengan kesepakatan tersebut. Bahkan ini masyarakat banyak yang menyayangkan dengan kesepakatan itu dan menyayangkan bagaimana bargainingnya itu tidak kuat seperti itu. Menurut Prof. Ika bagaimana? Baik, kalau kita berbicara mengenai perjanjian resiprokal perdagangan ya, kita lihat bagaimana setelah Presiden Trump masuk dilantik menjadi presiden, kemudian membuat beberapa kejutan ya dengan mengimpos tarif yang secara unilateral dan cukup besar, cukup signifikan, dari ada yang dari 5% ke berapa 20% ke 30%. Indonesia sempat dapat di 32% ya. Dan memang ini juga kontroversial juga, bukan hanya untuk negara yang diimpos tapi juga untuk publik dalam negerinya Amerika, karena tentu saja mereka importer misalnya itu juga akhirnya mereka harus mencari solusi lain kan, karena barang yang masuk menjadi sangat mahal misalnya terkait dengan raw material. Nah, yang menarik adalah di tanggal 20 Februari kemarin itu ada putusan dari Mahkamah Agungnya Amerika ya, Supreme Court-nya Amerika, itu yang membatalkan kebijakan tarif unilateral dari Presiden Trump tersebut. Nah, ini banyak di baik publik dalam negeri maupun luar negeri Amerika juga senang dengan keputusan ini. Nah, meskipun Indonesia ya sudah terlanjur menegosiasikan untuk kesepakatan trade reciprocal dan sudah
menyetujui untuk adanya tarif 19% untuk Indonesia dan 0% untuk Amerika Serikat. Nah, kalau dilihat dari 19% dan 0%, memang ada beberapa narasi yang mengatakan dengan kita dapat tarif 0% masuk ke Amerika itu kita diuntungkan misalnya karena nanti barang dari Amerika masuk ke Indonesia itu jauh lebih murah, atau barang dari Indonesia masuk ke Amerika daripada 32%, kita dapat di 19%. Padahal kalau berbicara mengenai daya saing di pasar, berbicara mengenai kompetisi di pasar, pajak 9% itu sangat berarti sekali ya untuk para pelaku usaha. Pajak 0% masuk ke Indonesia, barang-barang Amerika itu juga harus dipikirkan mengenai daya saing yang ada di level domestik. Tentu saja juga kita juga harus berpikir mengenai skala ekonomi, terutama terkait dengan infant industry misalnya, atau sausage industry yang ada di Indonesia, nanti bagaimana persaingannya. Kemudian yang lain lagi adalah kita melihat ada di dalam pasal ini menarik ya, terkait dengan sanksi ya. Pasal 5 misalnya mengenai complementary actions di sana ya, bahwa di sini mengenai implikasi terhadap kedaulatan kebijakan ekonomi Indonesia, di mana kalau saya melihat ya, ada hak, sebenarnya negara itu kan mempunyai hak eksklusif ya berupa kedaulatan untuk menentukan kebijakan domestiknya dan hubungan luar negerinya tanpa intervensi dari pihak lain. Nah, yang menarik di dalam complementary actions ini di pasal 5.1 ya, itu ada penyelarasan kebijakan perdagangan antara Indonesia dengan kebijakan keamanan ekonominya Amerika terhadap negara ketiga. Nah, tentu saja ini menjadi pertanyaan nanti bagaimana dengan fleksibilitas kebijakan luar negerinya Indonesia. Misalnya ketika Amerika mengimpos sesuatu terhadap negara ketiga, itu Indonesia harus mengikuti meskipun ada di dalam pasal tersebut disampaikan bahwa ada ruang aturan domestik dan kepentingan nasional untuk dapat menyesuaikan. Memang ini frasa ini memberikan interpretasi, tetapi saya melihat pasal 5 ini akan berpotensi mempersempit ruang otonomi kebijakan ekonomi Indonesia dan perdagangan Indonesia. Bahkan secara tidak langsung mungkin juga akan berpengaruh kepada bebas aktifnya Indonesia nanti. Jika tidak dipertimbangkan secara hati-hati, misalnya kita harus mengikuti kebijakannya Amerika misalnya. Iya, ini menurut Prof, apakah kita kalau sudah sepakat seperti itu, apakah sebelumnya dari pemerintah Indonesia sendiri tidak melakukan pembahasan dengan DPR atau bagaimana? Atau itu memang sudah langsung disepakati aja, Prof? Karena ini setelah kita detail cermati, banyak yang memang terkesan kita lebih di ini kan ya, Prof ya, ibaratnya tunduk dengan Amerika. Kalau menurut Prof bagaimana nih, Prof? Begini, kalau saya melihat trade resiprokal ini ya, namanya resiprokal tuh harusnya timbal balik, harusnya mutual ya. Tetapi memang yang terjadi di dalam pasal-pasal yang mengatur itu, termasuk kita diberikan daftar belanjaan ya, itu sangat rigid sekali ya. Dan memang seharusnya kalau kita berbicara mengenai perjanjian perdagangan, itu bukan hanya sekedar perjanjian teknis ya, karena kalau kita melihat ternyata implikasi terkait perjanjian perdagangan ini luas, termasuk kaitan dengan implikasi misalnya hajat hidup orang banyak, terkait dengan human rights dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat kerangka hukum yang ada di Indonesia itu di Undang-Undang 1945 pasal 11 tentu saja kemarin banyak disebut ya, dan juga di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Indonesia. Kita juga sudah punya di tahun 2018 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 ya, yang menegaskan bahwa perjanjian internasional yang memiliki dampak luas ya, menimbulkan beban keuangan negara atau memerlukan perubahan undang-undang harus memperoleh persetujuan dari DPR. Nah, Iya, betul. ini juga jadi dipertanyakan bagaimana misalnya keterlibatan publik misalnya terkait dengan perjanjian ini, karena ini perlu dikaji secara hati-hati ya untuk memastikan supaya perjanjian ini punya kesesuaian secara tidak inkonstitusional secara konstitusi maupun menjamin kepentingan ekonomi nasional Indonesia ya. Karena tentu saja kalau kita melihat bagaimana kemudian
tarif unilateral yang diterapkan oleh Amerika di dalam trade reciprocal ini berpotensi juga melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam WTO ya, secara multilateral, yang Indonesia juga merupakan anggota WTO ya. Kalau kita lihat ada beberapa prinsip misalnya seperti most favored nations ya, yang diatur dalam pasal 1 GATT ya, yang mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlakuan tarif yang sama kepada satu produk yang sama misalnya. Dengan MFN ini, perjanjian kita dengan Amerika Serikat ini, kita juga berpotensi melanggar prinsip ini. Kenapa? Misalnya kita memberikan tarif 0% terhadap satu produk dari Amerika, bagaimana misalnya dengan negara lain yang juga mempunyai produk sama yang masuk ke Indonesia. Iya. Kemudian prinsip yang lain itu adalah terkait dengan prinsip non-diskriminasi. Ini juga satu masalah yang lain ya. Ini ada prinsip juga yang ada di bawah WTO, karena sistem WTO ini ada salah satunya adalah untuk mencegah praktek perdagangan yang bersifat eksklusif ya, yang nanti berpotensi merugikan negara lain. Yang terakhir adalah terkait dengan national treatment juga ini ya, yang juga ini harus dilihat oleh Indonesia ketika produk kita masuk di Amerika begitu. Ini bagaimana solusinya kita akan bahas di segmen berikutnya ya, Prof. Usai jeda pariwara kami akan segera kembali. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi di segmen 1 sudah dijelaskan secara detail oleh Prof. Ika, bagaimana sebenarnya dengan kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang menjawab juga pertanyaan dari pemirsa sekalian, netizen yang sering DM dan komentar di media sosial. Tapi yang mau kita ulas di segmen 2 ini, apakah ada solusinya? Ibaratnya kalau nasi sudah terlanjur jadi bubur, kalau jadi bubur ayam pun diolah juga masih bisa dimakan ya, Prof ya. Kemudian ini solusinya bagaimana nih, Prof, jika sudah terlanjur ibaratnya Indonesia sudah dilematis dengan kesepakatan Republik Indonesia dan Amerika, kesepakatan dagang tersebut, bagaimana solusinya, Prof? Apakah bisa direvisi atau mengajukan apa seperti itu, Prof? Ya. Baik, saya kira kalau kita berbicara mengenai kesepakatan ya, mengenai perjanjian internasional baik itu yang bersifat multilateral tentu saja akan jauh lebih kompleks ya. Apalagi kalau misalnya di bawah organisasi internasional. Tapi kan ini perjanjian bilateral. Tentu saja saya kira pemerintah Indonesia bisa kembali untuk mengkaji mengenai perjanjian perdagangan ini, dan untuk satu perjanjian, karena kita juga ada satu teori di dalam hukum internasional itu mengenai dualisme ya, yang dimana sebuah perjanjian internasional atau hukum internasional untuk berlaku secara domestik itu memerlukan yang namanya transformasi. Kalau di kita itu ratifikasi ya, Mbak Dia ya. Nah, Iya. ini perlu untuk dikaji, perlu untuk dibahas kembali seperti apa, atau kalau perlu kita membuka kembali ruang untuk melakukan renegosiasi misalnya dengan Amerika, menawarkan artinya jalan kesepakatan antara dua pihak yang sama-sama mutual, yang sama-sama menguntungkan. Ini memang harus dilihat kembali dan dicermati satu persatu pasal lagi supaya kesepakatan yang dibuat itu tadi yang sudah saya sampaikan tidak berpotensi untuk inkonstitusi atau bertentangan dengan konstitusi kita atau komitmen internasional kita di level multilateral. Makanya bukan hal yang tidak mungkin kalau kita mau membuka kembali negosiasi. Nah, ini tergantung pada kekuatan diplomasi kita terhadap Amerika seperti apa, posisi tawar kita terutama terkait perdagangan. Dan jangan lupa juga kita merupakan salah satu penerima dari General System of Preferences ya, preferensi perdagangannya Amerika. Dan saya kira juga dengan putusannya Supreme Court ya, MA-nya Amerika yang mengatakan bahwa kebijakannya Presiden Trump yang mengimpos tarif secara unilateral itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, Trade Act-nya Amerika. Saya kira itu juga menjadi salah satu celah ya untuk Indonesia bisa merenegosiasikan kembali mengenai perjanjian ini, karena kan perjanjian ini kan tentu saja mengikat dua belah pihak ya, dan
ini sampai saat ini Indonesia sendiri saya kira masih belum mengimpos itu untuk kebijakan di dalam negeri. Dan saya kira itu masih bisa lah untuk direnegosiasi kembali. Iya, Prof, ini banyak yang ngomentarin kalau Donald Trump ini kan bisa dikategorikan sebagai hari ini bilang A, besok berubah lagi menjadi B. Nah, terkait dengan hal seperti itu, apabila kita regional menegosiasi ulang terkait dengan kesepakatan dagang seperti itu, apakah ada jaminan bahwa itu bisa lebih sama-sama menguntungkan, tidak hanya lebih menguntungkan Amerika atau lebih menguntungkan Indonesia, Prof? Nah, kalau kita berbicara mana yang lebih menguntungkan tergantung dari diplomasi kita kan, Mbak. Ataukah itu sama-sama misalnya lebih fleksibel ya? Kalau sekarang kita lihat perjanjiannya itu sangat rigid sekali. Semuanya saya kira eh, lebih kita harus mengikuti apa yang menjadi maunya Amerika. Nah, Iya. mungkin dengan negosiasi itu kita bisa mencari jalan satu klausul ya yang disepakati itu untuk jauh lebih fleksibel yang mengakomodir kepentingan dua pihak ya, kepentingan nasional dua pihak supaya sama-sama ada mutual understanding ya. Karena kalau kita lihat misalnya penggunaan klausul-klausul yang ada, klausul di mana tadi yang saya sampaikan di pasal 5, kemudian terkait dengan misalnya memberikan tarif 0% untuk pasar energi, gitu. Sedangkan kita punya misalnya komitmen internasional terkait dengan emisi karbon dan sebagainya. Nah, ini meskipun sebenarnya kalau kita berbicara, kalau kita mau withdrawal dari satu perjanjian pun itu merupakan hak kita ya, absolut hak kita ya. Cuman kita juga harus menghormati kesepakatan di level internasional, apalagi kesepakatan bilateral. Kita juga harus menghitung posisi diplomatik kita, terutama terhadap major power seperti Amerika Serikat gitu. Nah, Oke. uh, kita juga harus melihat Mbak nanti Mbak untuk penyesuaian regulasi domestik kita seperti apa. Dan ini yang harus kita juga harus hati-hati Indonesia dalam menyusun kesepakatan dagang dengan negara lain supaya dampak yang timbul itu tidak kemudian kita harus melihat apakah keputusan tarif ini berpotensi untuk melanggar kesepakatan kita, komitmen kita di level multilateral. Kalau itu di level 19% misalnya, tapi itu berpotensi kita memberikan konsesi 0% sehingga kita melakukan yang menentang yang menderogasi prinsip most favored nation, prinsip non discrimination itu juga sebenarnya juga kerugian juga karena gini, kalau kita melihat saat ini untuk mitra trading partner kita juga bukan hanya Amerika, banyak lagi ada Cina, kemudian ada negara-negara di ASEAN, kita ada RCEP, RCEP itu ada 16 negara ya, dan itu semuanya adalah strategic trading partner yang itu juga kita harus perhatikan, jangan sampai kemudian nanti ini menimbulkan tensi juga antar negara. Karena kita lihat bagaimana GATT terbentuk di 1947 itu kan karena tensions perbedaan tarif antar negara. Waktu itu justru yang memprotes Amerika, ini kok Eropa kok ngasih konsesi yang lebih rendah ke misalnya ke former koloni mereka dibanding ke misalnya ke Amerika. Akhirnya kan ada kesepakatan GATT yang akhirnya mengimpos terkait dengan tarif ya di semua negara yang sama, perlakuan yang sama, kemudian non diskriminasi dan terkait dengan national treatment. Ya, ini saya kira ini yang harusnya menjadi fokusnya Indonesia. Jangan sampai nanti kita juga ada kerugian yang jauh lebih besar secara perdagangan maupun secara diplomatik, saya kira. Oke. Prof, kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng selalu hot nih. Segmen 1, segmen 2, segmen 3. Kita bahas terkait dengan kesepakatan dagang nih. Karena kalau terkait dengan ekonomi, ini semuanya pasti fokusnya di situ. Dengan tidak mengalihkan yang lainnya tentunya. Prof, terkait dengan kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat ini, apakah hal ini lebih didorong karena adanya kepentingan ekonomi, geopolitik, atau kombinasi keduanya nih, Prof? Saya kira keseimbangan tiga ya Mbak ya. Jadi kepentingan nasional, kepentingan vital kita ya.
survival, hubungan geopolitik, dan juga stabilitas ekonomi ya. Dan tentu saja kalau ada terlihat misalnya kepentingan ini terlihat lebih menguntungkan salah satu ya diplomasi ekonomi ya, economic statecraft seharusnya diarahkan pada negosiasi tambahan ya Mbak ya. Kompensasi sektor lain, trade-off dengan sektor lain seperti apa, kerjasama strategis dan manfaat yang tetap seimbang. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Indonesia, terutama tadi itu kalau kita mau masuk ke dalam renegosiasi. Nah, termasuk tuntutan misalnya perlakuan yang setara, atau misalnya kita punya ASEAN, kita punya RCEP misalnya, kita bisa membuat satu strategi koalisi ya atau kolektif bargaining untuk bisa mendapatkan keseimbangan terkait dengan perjanjian yang ada ya, tanpa harus misalnya merusak hubungan perdagangan dengan dengan mitra kita. Oke. Saya kira ya. Ada nggak pesan Prof untuk terutama untuk pejabat-pejabat yang ada di atas untuk negosiasi ulang, ataukah ada pesan lain yang ingin Profesor sampaikan untuk kesepakatan dagang Republik Indonesia dan Amerika Serikat ini, Prof? Ya, Mbak Lia, sebaiknya kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika ini dikaji ulang dengan sangat hati-hati, terutama terkait pasal-pasal yang sekiranya itu juga bisa melukai komitmen multilateral kita. Karena tentu saja kalau dalam perdagangan kita tidak hanya berbicara satu mitra dagang ya. Kita mempunyai banyak sekali mitra dagang, kita juga terlibat dalam Regional Free Trade Agreement yang juga mempunyai banyak sekali aspek hukum, aspek komitmen. Ini harus dipertimbangkan lagi dengan hati-hati. Kemudian aspek yang lain adalah mengenai kedaulatan. Ini juga harus kita pertimbangkan kembali. Jangan sampai kemudian ini juga akan mengganggu kebijakan luar negeri kita, terutama kalau kita bicara mengenai bebas aktif dan juga kedaulatan penuh ya terkait dengan perdagangan internasional dan kebijakan luar negeri lainnya. Saya kira itu Mbak, ini harus dikaji ulang kembali, kalau perlu renegosiasi lagi dengan kolektif bargaining, karena saat ini kita juga terlibat di beberapa perjanjian perdagangan bebas yang lain. Setidaknya ada 8 ya. Tentu saja juga dengan modal RCEP yang 80% perdagangan dunia ada di sini, itu juga menjadi salah satu bisa menjadi modal utama untuk membuka renegosiasi kembali dengan Amerika ya, karena tidak hanya Indonesia yang kena unilateral tarif ya yang tinggi. Saya kira itu Mbak Lia. Oke, terima kasih Prof atas informasinya. Semoga masukan ataupun hal yang kita sampaikan ini pada pemerintah menjadi perhatian khusus ya Prof, apalagi yang disampaikan oleh Prof tadi setidaknya bisa menjadi masukan buat pemerintah untuk lebih baik lagi ke depannya terkait dengan kesepakatan dagang. Terima kasih Prof atas waktunya, semoga perbincangan kita bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Saya Farida Amalia pamit undur diri, Kompas TV, independen terpercaya.